seperti tadi, dan ditemukan output base parameternya seperti berikut. Seperti itu. Nah, kemudian di kode yang kedua ini melakukan prediksi menggunakan model random forest yang telah dilatih sebelumnya, RF model, nih, pada data pengujian yang telah dinormalisasi, X test normal. Nah, setelah melakukan prediksi, kode mengevaluasi kinerja model dengan YPRAT di sini menggunakan model random forest yang telah di-feed sebelumnya, RF model, untuk melakukan prediksi terhadap data pengujian yang telah dinormalisasi. Hasil prediksi disimpan dalam YPRAT RF. Kemudian, evaluasi model ini menghitung akurasi prediksi model random forest dengan membandingkan hasil prediksi YPRAT RF dengan label yang sebenarnya Y-test normal. Akurasi adalah rasio prediksi yang benar terhadap total sampel. Nilai akurasinya juga dibulatkan, seperti yang tadi KNN dibulatkan ke 3 angka desimal. Kemudian dicetak dalam bentuk print untuk mengetahui cetakan laporan dari hasil akurasi evaluasi tersebut. Nah, laporan ini dalam bentuk classification report yang berisi beberapa matriks evaluasi seperti presisi, recall, F1 score, dan support. Nah, laporan ini menyediakan informasi lebih rinci tentang kinerja model untuk setiap kelas dan metrik evaluasi secara keseluruhan. Nah, output yang ditampilkan adalah informasi evaluasi dari model random forest pada data pengujian. Akurasi model tersebut adalah 0,904. Dan laporan klasifikasi dalam bentuk classification report, di sini terdapat beberapa matriks evaluasi seperti presisi, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas target, serta nilai rata-rata dari matriks-matriks tersebut. Nah, laporan ini tuh memberikan gambaran tentang seberapa baik sih model tersebut dapat mengklasifikasikan setiap kelas target dalam data pengujian. Kemudian, di sini evaluation merupakan bagian dari suatu fungsi yang dirancang untuk melakukan evaluasi terhadap prediksi model. Nah, fungsi ini tuh menerima hasil prediksi YPRAT RF dan label sebenarnya Y-test normal untuk kemudian menghitung beberapa matriks evaluasi. Dari output yang diberikan, didapatkan akurasi sebesar 0,904, recall 0,904, F1 score 0,904, dan precision score-nya 0,906. Terdapat 4 metrik evaluasi yang dihitung. Nah, akurasi ini 0,904 menunjukkan sekitar 90,4% prediksi yang benar dari total sampel. Recall atau sensitivitas merupakan proporsi positif sebenarnya yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. 0,904 menunjukkan sekitar 90,4% dari kelas sebenarnya yang berhasil diprediksi dengan benar. F1 score merupakan ukuran rata-rata harmonik antara presisi dan recall. F1 score ini merupakan juga pengukuran gabungan dari kedua matriks. Nah, nilai 0,904 menunjukkan keseluruhan keseimbangan antara presisi dan recall yang ternilai baik. Kemudian precision score atau presisi. Presisi ini tuh prediksi positif yang sebenarnya benar dari keseluruhan prediksi positif yang dilakukan oleh model. 0,96 menunjukkan sekitar 90,6% prediksi positif yang benar dari keseluruhan prediksi positif yang dilakukan. Nah, semua nilai matriks evaluasi dari akurasi hingga precision score-nya ini berada pada kisaran yang cukup baik, karena mendekati nilai 1 yang menunjukkan bahwa model random forest memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi data. Semakin mendekati nilai 1, semakin baik pula kinerja model dalam memprediksi data. Kemudian, kode berikutnya bertujuan untuk membuat dan menampilkan confusion matrix seperti yang pada KNN tadi. Di sini juga ditunjukkan confusion matrix sebagai hasil prediksi model terhadap data pengujian. Di sini, melalui fungsi confusion matrix dari scikit-learn, matrix tersebut dibuat sebagai tabel yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dari model untuk setiap kelas. Menggunakan PLT figure 8,6, yaitu gambar plot dengan ukuran 8 x 6 inci menggunakan matplotlib. Kemudian di sini menggunakan seaborn juga, kode headmap, dan anode true. Terus di sini juga ada D dan BLUS.
Di sini menggunakan integer dan warna biru. Seperti itu. Diberi judul confusion matrix, kemudian label sumbu X-nya ini true, mengindikasikan label sebenarnya dari data, dan label sumbu Y ini sebagai predik yang mengindikasikan hasil prediksi dari model. PLT show di sini menampilkan plot yang telah dibuat. Hasilnya ini memprediksi heat map yang menampilkan confusion matrix. Nah, diagonal matrix ini mewakili prediksi yang benar untuk setiap kelas. Misalnya ketika label sebenarnya dan hasil prediksi sama, sedangkan sel-sel di luar diagonal ini menunjukkan kesalahan prediksi untuk setiap kondisi tersebut. Nah, anotasi numerik di dalam setiap sel, kemudian divisualisasi ini sebenarnya untuk mengevaluasi seberapa baik model mengklasifikasikan setiap kelas target dalam data pengujian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah XGBoost. Di sini kode yang pertama melakukan pencarian parameter secara acak juga, randomized search pada model XGBoost menggunakan XGB classifier. Nah, fungsi randomizer CV dari scikit-learn juga, XGB model, XGB sama dengan XGB classifier ini membuat model XGBoost dengan konfigurasi default. Kemudian param grid merupakan kamus yang berisi daftar hyperparameter yang akan dijelajahi dalam pencarian parameter. Nah, dalam hal ini, hyperparameter ini dari XGBoost akan dijelajahi termasuk max depth. Kemudian ini kan max depth kedalaman maksimum setiap pohon. Terus di sini ada learning rate, yaitu tingkat pembelajaran. Kemudian n estimator jumlah pohon. Kemudian di sini ada gamma yang membuat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di sini terdapat gamma, parameter regularisasi, dan call sample by tree untuk proporsi fitur yang digunakan dalam setiap pohon. Kemudian, seperti biasanya digunakan randomized sort CV untuk menginisialisasi pencarian parameter secara acak pada model. Nah, XGBoost di sini terdapat n intern sebesar 10 merupakan jumlah iterasi pencarian yang akan dilakukan. Kemudian CV adalah jumlah lipatan dalam validasi silang, yaitu cross validation, and di sini ada n jobs sama dengan -1 untuk mengatur pencarian dilakukan secara paralel menggunakan semua core yang telah tersedia. Di sini XGB model fit ini, semua train ini seperti biasa melatih model dengan data pelatihan yang telah dinormalisasi. Jadi model XGBoost ini dengan data pelatihan yang telah dinormalisasi dengan X-train normal, Y-train normal. Kemudian base params, yaitu mengakses parameter terbaik yang dihasilkan dari proses pencarian parameter yang disimpan dalam atribut base params dari objek XGB model. Kemudian yang terakhir print ini untuk mencetak parameter terbaik yang ditemukan oleh proses pencarian. Nah, output yang ditampilkan setelah kode dijalankan ini menunjukkan kombinasi parameter terbaik yang ditemukan dalam proses pencarian untuk model XGBoost. Dalam contoh ini, parameter terbaik yang ditemukan yaitu adalah n estimator sebanyak 200, max depth-nya adalah 5, learning rate-nya 0,1, gambarnya 0, dan call sample by tree-nya sebesar 0,7. Nah, di sini kombinasi ini memiliki nilai terbaik berdasarkan matriks evaluasi yang digunakan dalam validasi silang. Kemudian yang kedua adalah kode tersebut bertujuan untuk melakukan prediksi menggunakan model XGBoost, XGB classifier. Nah, XGB classifier yang telah dilatih sebelumnya, XGB model, pada data pengujian yang telah dinormalisasi X-res normal, setelah melakukan prediksi, kode mengevaluasi kinerja model menggunakan beberapa matriks, termasuk akurasi dan laporan klasifikasi. Nah, ini YPRED XGB sama dengan XGB model predik menggunakan model XGBoost yang telah di-feed sebelumnya. XGB model untuk melakukan prediksi terhadap data pengujian yang telah dinormalisasi XS normal. Hasil prediksi disimpan dalam YPRED XGB. Kemudian evaluasi model, akurasi XGB smooth normal, turn round, dan lain-lain ini.
Menghitung akurasi prediksi model XGBoost dengan membandingkan hasil prediksi YPRED XGB dengan label sebenarnya Y-tes normal. Akurasi tersebut merupakan rasio prediksi yang benar terhadap total sampel. Nah, nilai akurasi tersebut kemudian dibulatkan seperti biasa ke dalam 3 angka desimal. Kemudian, setelahnya adalah mencetak. Mencetak apa aja? Mencetak akurasi hasil evaluasi model XGBoost dengan pesan akurasi bla bla bla. Kemudian, untuk memberikan informasi tentang seberapa baik sih model melakukan prediksi pada data pengujian. Setelah itu, classification report di sini menghasilkan laporan klasifikasi yang berisi beberapa matriks evaluasi seperti presisi, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas dalam data pengujian di atas norma berdasarkan hasil prediksi YPRED XGB. Laporan ini menyediakan informasi lebih rinci tentang kinerja model untuk setiap kelas dan matriks evaluasi secara keseluruhan. Nah, output yang ditampilkan adalah informasi evaluasi dari model XGBoost pada data pengujian. Akurasi model tersebut adalah 0,904. Kemudian di sini laporan ini kan memberikan gambaran tentang seberapa baik model tersebut dalam mengklasifikasikan kelas target dalam data pengujian. Kemudian di sini perlu dilakukan evaluasi seperti bagian tersebut dari suatu fungsi yang melakukan evaluasi terhadap prediksi model XGBoost. Nah, fungsi ini kemungkinan akan menghitung beberapa matriks evaluasi performa model klasifikasi. Output yang diberikan akurasi 0,904, berarti 90,4% prediksi yang benar dari total sampel. Kemudian recall akurasi tadi udah recall 0,904, berarti 90,4% dari kelas sebenarnya yang berhasil diprediksi dengan benar. Kemudian F1 score 0,903, berarti kan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall. Kemudian di sini ada presisi 0,904, berarti kan artinya 90,4% prediksi positif yang benar dari keseluruhan prediksi positif yang dilakukan. Nah, seperti yang tadi, KNN dan random forest, pada XGBoost tersebut disimpulkan dari hasil akurasi hingga precision score itu mendekati nilai 1 yang menunjukkan bahwa model XGBoost memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi data. Semakin mendekati 1, semakin baik pula kinerja model dalam memprediksi data. Kemudian kode selanjutnya bertujuan untuk membuat dan menampilkan confusion matrix dari hasil prediksi model XGBoost terhadap data pengujian. Nah, di sini, seperti biasa, menggunakan fungsi confusion matrix dari scikit-learn untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dari model untuk setiap kelas. Pada kode ini menggunakan Y-tes normal adalah label sebenarnya dari data pengujian, dan YPRED XGB ini adalah hasil prediksi dari model terhadap data tersebut. Kemudian di sini ada PLT figur untuk membuat gambar plot dengan ukuran 8,6, artinya 8 kali 6 inci menggunakan matplotlib. Kemudian di sini juga ada head map true, seperti yang tadi sudah ingat, true untuk mengaktifkan penulisan nilai di dalam sel. Kemudian FMTD ini untuk mengatur format tampilan nilai menjadi integer, dan si map blues ini untuk mengatur skema tampilan warna menjadi skala warna biru. Nah, titelnya ini kan seperti biasa untuk memberikan judul, yaitu confusion matrix judulnya. Kemudian yang label sumbu X-nya ini true untuk mengindikasikan label sebenarnya dari data. Kemudian yang label sumbu Y ini untuk mengindikasikan hasil prediksi dari model. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah PLT show untuk menampilkan plot yang sudah dibuat. Nah, hasilnya adalah head map yang menampilkan confusion matrix. Diagonal dari matriks ini mewakili prediksi yang benar untuk setiap kelas ketika label sebenarnya dari hasil prediksi sama, sedangkan sel-sel yang di luarnya ini mewakili kesalahan predik untuk setiap kelas. Nah, anotasi numerik
yang telah tertampil di dalam setiap sel tersebut menunjukkan jumlah sampel yang termasuk dalam kondisi. Visualisasi ini membantu untuk mengevaluasi seberapa baik sih model XGBoost mengklasifikasikan setiap kelas target dalam data pengujian.